Nah, ini untuk Taylor series solution. Jadi ini jauh lebih gampang dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ini ada sebuah opsi lain. Jadi kalau kita punya sebuah differential equation yang apa non-linear, kita juga ada yang uh, muncul initial condition. Nah, kita punya kalau misalkan Y itulah analitik, jadi analitik itu berarti dia continue di setiap titik. Jadi kalau misalkan dia analitik di 0, maka YX itu bisa dibentuk menjadi sebuah uh, deret Taylor. Nah, Taylor seperti ini. YX sama dengan Y0 tambah Y aksen 0 per 1 faktorial X tambah Y double aksen 0 per 2 faktorial kalikan X kuadrat tambah Y triple aksen 0 per 3 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Yang penting dia itu di 0. Ya, jadi X adalah dia 0. Nah, bagaimana aplikasinya? Nah, ini jauh lebih gampang. Jadi kalau saya punya uh, uh, problem seperti ini, y double prime is x plus y minus y square. Kemudian initial value problemnya y0-nya adalah min 1, y aksen 0-nya adalah 1. Kemudian kalau kita gunakan Taylor, nah maka kita harus tahu dulu y0-nya. Kita y0 sudah punya, y aksennya sudah punya. Kita tinggal cari y double aksen 0 dan seterusnya. Ya, oke, kita punya deret Taylor seperti ini dari rumus yang kita ketahui sebelumnya. Ini sudah rumusnya begini. Y0 kita sudah punya min 1. Y aksen 0 juga kita sudah punya 1. Kemudian Y double aksen 0. Y double aksen 0 kita peroleh dari mana? Dari soal. Nah, kita punya Y double aksen sama dengan X tambah Y min Y kuadrat. Nah, ketika X-nya 0, maka ketika X-nya 0, kita punya adalah 0 tambah Y0 min Y0 kuadrat. Sama dengan 0 tambah Y0 kita punya adalah min 1. Kemudian Y aksen, kemudian Y0 kuadrat adalah min 1 kuadrat. Jadi kita punya adalah untuk yang Y aksen 2, 0, Y aksen 2, sorry, untuk yang turun kedua di titik 0 adalah min 2. Jadi Y double aksen 0 sama dengan min 2. Jadi kita sudah punya Y0-nya min 1, Y aksen 0-nya adalah 1, Y double aksen 0-nya adalah min 2. Kita cari Y double aksen 3-nya. Nah, Y double aksen berarti adalah Y double aksen diturunkan lagi gitu ya. Jadi yang dari soal kita punya Y double aksen sama dengan X tambah Y min Y kuadrat. Untuk mencari turunan ketiganya, maka kita turunkan terhadap X sekali lagi. Jadi ini kita punya turunan X-nya adalah 1, turunan Y adalah Y aksen, turunan dari Y kuadrat adalah 2Y Y aksen. Nah, seperti yang di bawah ini nih. Y double aksen, Y triple aksen sama dengan 1 tambah Y aksen dikurangi 2Y Y aksen. Nah, kemudian kita kenakan untuk di titik X sama dengan 0. Jadi, Y triple aksen 0 sama dengan 1 tambah Y aksen 0 dikurangi 2Y0 dikalikan dengan Y aksen 0. Kita punya Y aksen 0 adalah 1 dari initial condition. Kemudian Y0 juga kita sudah punya dari kondisi awal. Nah, maka kita punya Y triple aksen 0 sama dengan 1 tambah 1 kurangi 2 kalikan dengan min 1 kalikan dengan 1. Sehingga kita punya Y triple aksen 0-nya adalah 4. Oke. Sampai sini untuk mencari Y triple aksen ada yang ditanyakan? Jadi Y0-nya kita punya, Y1 aksen juga kita punya.
dan Y2, Y double aksen dan Y triple aksen juga kita bisa cari. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Boleh lanjut, Pak. Kita sampai ekspansi yang kelima. Nah, dengan cara yang sama kita punya Y turunan keempatnya adalah min 8, Y turunan kelimanya adalah 24. Jadi kalau misalkan kita mau mengekspansi dengan deret Taylor untuk sampai derajat 5, maka kita tinggal masukkan Y0-nya adalah min 1, Y aksen 0, Y aksen 0-nya adalah 1, Y double aksen 0-nya adalah min 2, Y triple aksen 0-nya adalah 4, Y triple aksen 4-nya adalah turunan keempatnya adalah min 8, turunan kelimanya adalah 24. Nah, tinggal bawahnya adalah 1 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita peroleh Y X-nya adalah min 1, 1 bagi 1 faktorial adalah 1, jadi ini X. Min 2 dibagi 2 faktorial adalah min 1, dan seterusnya. Jadi kita punya, ini adalah solusi untuk initial value problem yang tadi ya, untuk dengan cara deret Taylor. Ini jauh lebih sederhana, tapi memang panjang. Tapi sebenarnya tidak terlalu susah, ya. Jadi itu adalah dua cara mencari mencari solusi kalau diketahui Boltzmann diferensial order 2 dengan initial condition yang diketahui. Oke ya. Ini sebenarnya bisa lebih panjang lagi tergantung dari berapa derajat yang mau kita mau. Jadi semakin banyak, dia akan nilainya akan semakin mendekati dari nilai sebenarnya. Jadi kalau deret Taylor begini atau deret yang lain, ini semakin pendek, dia errornya itu akan semakin besar. Ya. Kalau di kalkulus itu kalau nggak salah ada cara mencari error. Jadi atau mencari galat. Kan juga sama mencari dengan cara deret juga. Nah, jadi semakin kecil, semakin pendek order dari deretnya, ya semakin besar errornya. Tapi semakin banyak dia order dari deretnya, dia akan semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Ya. Jadi itulah perbedaan cara mencari solusi Boltzmann diferensial dengan cara Taylor series dan juga dengan cara yang biasa.